kunjungi web kami di al-anwarmuslim.com. Al-Anwar, menemani ibadahmu juga hijrahmu. Alaihi rahimani wa rahimakumullah. Ingat, syaitan itu akan selalu memalingkan manusia dari ketaatan dan amalan saleh. Dan tidak ada bentuk ketaatan dan amalan saleh yang lebih besar melebihi talabul ilm, menuntut ilmu agama, semangat menghadiri majlis. Dan syaitan berusaha untuk memalingkan manusia dari ini, ya, dari majlis ilmu, dari kecintaan terhadap ilmu agama. Sangat kuat semangatnya syaitan untuk mengeluarkan manusia dari nikmat yang satu ini, nikmat belajar, nikmat menuntut ilmu. Sampai diceritakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ada seorang lelaki yang tadinya rutin menghadiri majelis di salah satu tempat, ya, dia rutin hadir menghadiri salah seorang guru untuk menimba ilmu agama. Dan guru ini mengenal, melihat laki-laki itu sering hadir. Dan wajar ketika lama tidak terlihat, sang guru pun begitu besar perhatiannya kepada murid-murid. Dia tahu mana ini muridnya yang gak hadir. Ya, kok tiba-tiba dia menghilang, tidak pernah lagi terlihat di majelis ilmu. Maka gurunya pun mencari tahu tentangnya. Dan itu perhatian seorang guru, sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW itu kalau selesai salat fardu, beliau menghadap ke jamaah untuk memperhatikan sahabat-sahabatnya. Iya, ngabsen lah istilahnya, walaupun nggak disebut namanya, tapi terlihat. Iya, kemana si fulan, lama nggak terlihat. Lalu beliau mencari berita, bukan karena kepo, karena besar perhatiannya, besar kecintaannya, menginginkan kebaikan bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain juga. Itu kan sifat orang yang beriman. Tidaklah sempurna keimanan salah seorang di antara kalian hingga dia menginginkan kebaikan untuk saudaranya sebagaimana keinginan kebaikan itu untuk dirinya. Dia mengetahui keutamaan ilmu, keutamaan majelis ilmu, keutamaan amalan ini dan itu. Dia menginginkan agar orang-orang yang lain dari kalangan saudaranya kaum muslimin pun mendapatkan nikmat tersebut. Iya. Maka gurunya bertanya, kemana si fulan? Kenapa? Kok nggak pernah terlihat lagi? Apakah karena dia sakit? Atau karena apa? Kalau sakit, mari kita jenguk. Kalau dia sedang dalam kesulitan, mari kita bantu. Gitu ya. Sampai akhirnya ada salah seorang yang mengabarkan kepada sang guru, kepada syekh, bahwa lelaki yang ditanyakan oleh syekh itu ternyata keadaannya baik-baik saja, nggak sakit, nggak ada uzur syar'i. Ya sudah. Akhirnya syekhnya ini mendatangi rumah lelaki tersebut. Ya, luar biasa kan perhatiannya syekh. Didatangi rumahnya, ketemu. Lalu gurunya bertanya, kenapa? Ya, dia berhenti dari mengikuti taklim. Kenapa? Dia tidak lagi menghadiri majelis. Lelaki itu pun menjawab, iya, memang saya sebelumnya rajin menghadiri majelis ilmu. Saya sebelumnya rajin menghadiri majelismu, wahai syekh. Tapi saya tahu tujuannya untuk apa. Untuk meraih surga. Dan sekarang saya sudah meraihnya. Jadi buat apa lagi datang? Gitu kan? Saya sudah sampai ke surga. Ya, syekhnya heran.
Bagaimana cara kamu kok bisa sampai ke surga? Iya. Akhirnya lelaki itu menjelaskan, iya. Jadi kalau waktu sudah malam, saya didatangi oleh seorang malaikat. Malaikat katanya. Lalu dia yang membawa saya ke surga. Saya pun menginap setiap malam di surga. Ya. Sampai ketika menjelang waktu pagi, saya pun harus pulang kembali ke rumah. Begitu setiap malam. Akhirnya gurunya bilang, kalau begitu saya juga mau dong ikutan. Saya juga mau ke surga. Emang kamu doang? Iya. Kita bisa duduk di surga, kita belajar. Ya ayo kita pergi ke surga sama-sama. Saya harus ikut kamu. Akhirnya, ya nanti saya minta izin dulu sama yang ngajak saya itu, kepada malaikat itu. Ketika orang yang dia maksud menjelang malam datang, ya, yang dia bilang itu malaikat yang membawanya ke surga, akhirnya lelaki tadi minta izin, ya, kepada malaikat itu bahwa orang ini mau ikut bersama aku. Iya, ya sudah, diizinkan. Iya, akhirnya bertiga pergi. Mereka pun pergi ke surga. Ya, cuma ditinggalkan si murid dan guru ini. Yang nganterinnya pergi entah kemana. Silahkan menikmati surga. Dan betul, digambarkan dia duduk, mereka berdua ini duduk di sebuah tempat, melihat pepohonan yang indah. Ya, kan gambaran surga begitu. Banyak pohon rindang, indah. Makanya orang Arab kalau ngelihat puncak bilangnya apa? Jannah. Iya, jannah. Karena gambaran surga yang banyak pohon. Dia melihat sungai-sungai yang mengalir di bawahnya, burung-burung berkicau. Wah, mereka menikmati berbincang-bincang dua orang ini. Sampai ketika tiba waktunya pulang. Kapan waktunya pulang tadi? Subuh, menjelang fajar. Ya. Jadi cuma malam aja. Jadi dari terbenam matahari sampai fajar. Lelaki yang dianggap malaikat tadi oleh orang itu datang, ya, dan berkata, ayo, sudah saatnya kita pulang. Ya. Tapi syekhnya bilang, saya nggak mau. Saya nggak mau pulang. Ngapain? Kan udah sampai surga, masa pulang? Ya kan? Nah, orang kalau udah masuk surga kan kekal di dalamnya. Beda masuk neraka, ada yang nggak kekal kan? Kalau masuk neraka dari kalangan muslimin, dari para pelaku maksiat yang bukan termasuk dosa kufur atau syirik, dia nggak kekal di neraka. Suatu saat akan keluar darinya. Tapi kalau sudah masuk surga, nggak ada ceritanya tiba-tiba dikeluarkan dari surga. Iya, yang ada malah naik ke level tingkat kelas yang berikutnya, di atasnya. Iya. Makanya Syekh bilang saya nggak mau pulang. Buat apa? Pulang. Apalagi bolak-balik tiap malam, ya. Nanti balik malam ke sini lagi, pagi pulang lagi. Enggak, saya mau tetap tinggal di sini. Akhirnya lelaki yang membawa mereka ini pun marah. Yang dianggap malaikat tadi dia marah. Akhirnya dia merasa menyesal, ya. Kenapa? Karena sudah membawa si Syekh ini, gurunya ini. Ya, karena marah, ya sudah. Udah waktunya pulang, nggak mau pulang, ditinggalkanlah mereka berdua. Ya. Jamaah rahimakumullah, ketika waktu pagi dan hari sudah mulai terang, ternyata baru sadar. Ya. Mereka berdua berada di tempat sampah. Jadi tempat pembuangan sampah yang ada di kota Baghdad. Jadi sebenarnya mereka di tempat sampah, bukan di surga. Cuma begitulah caranya syaitan. Iya. Akhirnya sang guru, yakni Syekh, menepuk punggung muridnya sambil bilang, itu
adalah syaitan yang sedang mempermainkanmu. Itu adalah syaitan. Yang kamu bilang itu malaikat, itu adalah syaitan yang ingin mempermainkanmu, ingin menyesatkanmu, ingin memalingkanmu dari kenikmatan, ingin memalingkanmu dari hidayah kepada kesesatan. Iya. Ingin mengeluarkanmu dari nikmatnya belajar. Ya kan? Yang penting ini orang udah nggak belajar lagi, jahil jadinya. Dan orang kalau jahil mudah disesatkan. Iya. Jadi jemaah rahimakumullah, lihat bagaimana tipu daya syaitan. Tipu daya yang sangat dahsyat. Syaitan itu bisa memperlihatkan surga. Ya. Apalagi Dajjal nanti ya. Wah, lebih hebat lagi dia tipu dayanya. Nah, jadi syaitan bisa memperlihatkan surga hanya karena dia ingin memalingkan orang tersebut dari mana? Majelis ilmu. Syaitan ingin memalingkan lelaki tersebut dari al-haq, dari kebenaran. Nah, ini yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan ini bukan dongeng, tapi kisah nyata. Hadza siratun mustaqim.